56. Subuh menjelang. Bening seperti biasa akan menuntaskan ritualnya menghadap sang pemilik kehidupan ketika banyak penghuni rumah bahkan belum terbangun. Hanya ada beberapa pembantu yang sudah siap dengan tugas masing-masing. Musola di bawah menjadi tempat Bening bersama Bu Tuti untuk mengadu segala keluh. Bu Tuti, nanti biarkan Bening memasak sarapan. Biarkan yang lain mengerjakan tugas lainnya juga ya. Pinta Bening kepada kepala pelayan yang segera mengangguk. Setelah mereka selesai, meletakkan kembali mukena di tempatnya. Bening, kau itu kan sudah jadi istri tuan muda. Kau istirahat saja. Sekarang artinya kau sama saja dengan majikan kami, sahut Bu Tuti. Bening tersenyum, lalu menggambit lengan kepala pelayan yang sudah hampir separuh hidupnya itu mengabdi kepada keluarga besar Tuan Wibowo. Bening adalah istri. Itu benar, Bu. Namun, Bening tidak lupa dari mana berasal. Kalau mengerjakan tugas rumah adalah kegemaran Bening semenjak dulu. Jadi, jangan jadikan alasan tidak enak atau apa. Kita sama saja, Bu. Hanya saja sekarang status Bening yang berubah sebagai istri tuan muda, bukan sebagai majikan. Bu Tuti hanya menggeleng pelan sambil tersenyum, lantas mengangguk. Bening memang pribadi yang rendah diri. Dia tidak segan membantu para pelayan lain untuk mengerjakan tugas rumah meski kini statusnya sudah berubah. Bagaimana Asining? Apa masih suka mengganggumu? Tanya Bu Tuti dengan Bening yang sudah menuju dapur. Sudah tidak lagi, Bu. Kadang bertemu Bening, dia menunduk. Padahal Bening biasa saja. Bening sudah melupakan semuanya. Dia dari dulu memang suka ngospek pembantu baru. Mungkin sekaranglah dia kena batunya. Padahal saya sudah sering nasihati dia. Tapi anaknya ngeyel. Sudahlah, Bu. Bening sudah melupakannya. Oh iya, aku hampir lupa. Aku ke atas dulu ya, Bu. Nanti aku turun lagi. Bening buru-buru pergi ke kamarnya dan Gara di lantai atas. Ada hal yang harus dilakukannya pagi ini. Ia segera masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa 3 alat tespek dari merek yang merek berbeda-beda. Bening menadah urinnya dengan wadah menampung yang udah disiapkan di kemasan. Ia mulai mencelupkan 3 benda pipih itu bersamaan. Beberapa menit kemudian, ia mulai mengangkatnya. Bening memejamkan mata, takut-takut membukanya kemudian. Takut kenyataan tak sesuai harapan. Namun setelah ketika benda itu terangkat, Bening jadi sedikit bersedih dilihatnya. Tak ada garis apa-apa. Yah, Bening mengeluh. Namun ia baru sadar, ternyata benda itu terbalik. Bening menepuk-nepuk keningnya sendiri. Saking gugupnya dia sampai salah lihat. Bening, benda itu dibalikan Bening kemudian. Mata Bening yang tadinya sandu sekarang berembun dan berkaca-kaca. Ia memeluk ketiganya di depan dada, lalu segera mencari ponsel mahal yang dibelikan Gara untuknya. Mas Gara, ayo angkat. Bening menggigit kukunya, harap-harap cemas menanti sambungan itu segera dijawab. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Gara mengangkat telepon. Bening berbinar-binar. Sayang, kau sudah bangun? Tanya Gara sembari mengecek matanya sendiri. Sudah Mas Gara, aku sudah positif. Bening mengatakan dengan malu-malu. Positif? Gara tampak berpikir sejenak, tapi kemudian matanya membulat sempurna. Ia mengalihkan panggilan telepon itu menjadi video call. Ini Mas Gara. Bening menunjukkan 3 benda pipih di depan Gara. Gara hampir tidak kuasa menahan haru. Air matanya hampir menetes. Setelah bertahun-tahun menantikan kehadiran seorang anak, benihnya kini hadir melalui rahim Bening. Mas Gara kenapa menangis? Bening ikut menantikan air mata pula, melihat Gara yang sudah tidak kuasa membendung air mata bahagianya. Persetan orang mau bilang dia lelaki cengeng,
Mereka tidak tahu saja air mata yang tumpah saat ini adalah air mata bahagia. Mas Gara sangat bahagia, Bening. Terima kasih sudah memberikan hadiah paling indah dalam hidupku. Mas Gara akan menjagamu, menjaga anak kita dengan segenap jiwa raga Mas Gara. Bening juga akan menjaga bayi kita untuk Mas Gara, juga Nyonya Muda. Hati Bening bergetar hebat ketika mengatakan kalimat itu. Air matanya mengalir tanpa bisa dicegah. Gara hanya bisa mengangguk meski kata terakhir Bening telah mengoyak lukanya sendiri. Gara kemudian menoleh ke ranjang ICU, di mana Repi masih terbaring lemah dan belum sadarkan diri. Bening, kita akan menjaganya. Mas Gara akan menjagamu juga. Bening hanya mengangguk pasrah. Dia menyadari satu hal. Setelah semua ini terlewati dan kini ada benih Gara bersemayam di perutnya, cinta juga semakin bermekaran dan sempurna melingkupi dirinya. Mahligai perkawinan ini semata-mata bukan tentang perjanjian semata. Jika sudah ada rasa di dalamnya, namun Bening tak mau egois. Ia sudah meneguhkan hati untuk komitmen dengan semua kesepakatan yang sudah tercipta. Sisa mencintai Gara mungkin hanya akan dibatasi sampai 1 tahun ke depan. Setelah itu, entah Bening bisa memastikan hatinya akan lega atau malah patah karena perpisahan. Episode 57. Mas Gara akan segera pulang, Bening. Tak sabar mau memeluk kamu. Bening mengangguk. Ia juga tidak sabar dengan hal itu. Kemudian setelah mengecup Bening dari jauh, Gara mematikan sambungan telepon. Kepada perawat yang bertugas di pagi itu, ia meminta mereka menguasai keadaan Repi. Ia sendiri tidak lagi bisa menahan rasa rindu dan bahagia kepada Bening. Akan dikecup dan dipeluknya Bening sesampainya nanti di rumah. Gara melajukan mobilnya dengan cepat, membelah jalanan Jakarta yang mulai macet dengan banyak manusia di dalamnya. Perjalanan Gara pagi ini penuh dengan semangat. Sementara di rumah megah Nyonya Besar, Bening sudah mulai menyiapkan sarapan. Tuan dan Nyonya Besar juga sudah terbangun. Nyonya Besar sedang di taman belakang. Dengan matras khusus ia sedang melakukan olahraga ringan. Ma, ini sari lemon hangatnya. Bening menyajikan minuman kesukaan Nyonya Besar itu di atas meja. Terima kasih Bening, apa sudah ditetesi madu? Tanya Nyonya Besar sambil melakukan peregangan. Sudah Ma, sesuai takaran yang biasa Mama inginkan. Good, setelah memasak kau mandi ya, lalu bersantailah. Bening mengangguk. Tadinya dia ingin menyampaikan kepada Nyonya Besar bahwa dia sudah hamil. Namun Bening mengurungkannya. Biar nanti saja setelah Tuan Besar juga sudah di meja makan. Bening melangkah riang ke kamar. Ia segera mandi karena tak ingin menyambut Gara dengan bau bumbu dapur di tubuhnya. Hari ini Bening bisa merasakan apa yang calon-calon ibu rasakan. Ia mengusap lembut perutnya yang masih rata. Tersenyum ketika menyadari bahwa sebentar lagi dia akan menjadi seorang ibu di usia yang relatif masih sangat muda. Anak Papa Gara, anak Mama Bening, Bening tersenyum, menghibur diri sendiri. Di saat ia sadar nanti ketika bayinya lahir, kemungkinan dia bisa menjaga dan merawat anak itu sangat kecil. Repi tidak akan membiarkan Gara melanjutkan pernikahan mereka setelah ia melahirkan. Bening akan kembali meraih kebebasan sebagai seorang perempuan muda meski telah menyandang status sebagai janda. Lalu Bening tergugu, menangis terseduh-seduh. Saat sadar mungkin dia akan sepenuhnya rela jika tak bisa merawat dan melihat bayi tumbuh. Apalagi ketika menyadari bahwa dia sudah jatuh cinta kepada sang pemilik kehormatannya itu. Bening, kau di dalam. Suara ketukan pintu di depan kamar mandi membuat Bening segera tersadar dari tangisan. Ia segera membasuh wajahnya dengan pancaran air, lantas membuka sedikit pintu. Gara ternyata sudah menunggu di sana. Gara merangsek masuk, lalu menutup lagi pintunya. Ia meraih Bening, memeluk, lalu mencium bibir istri keduanya itu dengan semua perasaan yang sudah meledak hebat.
Bening bisa merasakan air matanya kembali mengalir dan menyatu bersama pancaran air. Sungguh bohong jika tidak jatuh cinta kepada Gara. Bening, I love you, bisik Gara sambil merangkul tubuh Bening di bawah air yang dingin itu. Bening tak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk Gara erat, menumpahkan semua perasaan yang sudah meluap-luap. Gara melepas pakaiannya yang sudah basah lalu mulai menyatukan tubuh mereka berdua. Bening hanya bisa menggerang tertahan, merasakan indahnya surga dunia itu bersama suami halalnya. Terima kasih sayang, bisik Gara dengan tatapan yang sendu menembus ke mata sang istri yang hanya pasrah dalam kungkungannya. Setelah selesai dengan pelepasan yang kesekian di dalam kamar mandi itu, Gara mencium perut Bening, lalu memeluk pinggang Bening penuh perasaan. Hai sayang, ini papa. Tumbuh dan tenang dengan nyaman ya di dalam perut mama. Nanti mama akan membawamu kemana-mana, karena mama juga akan kuliah. Jangan buat mama mual dan capek ya. Kau sayang mama kan? Sama, papa juga sayang sangat mama, kata Gara sambil berbicara di depan perut Bening. Bening tak mengatakan apapun selain hanya tersenyum sembari mengusap kepala Gara yang tengah berada di perutnya itu. Lalu Gara berdiri lagi, memberi kecupan di kening Bening. Setelah mandi, Bening dan Gara sudah rapi turun kembali ke ruang makan. Kedua orang tuanya sudah menunggu di sana. Mereka menyambut Bening dan Gara untuk makan bersama. Ma, Pa, aku punya kejutan buat Mama dan Papa pagi ini. Oh ya, kejutan apa itu? Papa bertanya dengan antusias, sembari memasukkan makanannya ke dalam mulut. Bening sudah hamil. Hening sesaat, tapi kemudian Tuan Besar refleks berdiri. Ia menatap Bening dan Gara bergantian, sama halnya dengan Nyonya Besar yang sedang mengerjapkan matanya. Bening hamil? Bening, kau sudah hamil? Tanya Tuan Besar sambil menatap istrinya dengan mata berbinar-binar. Bening dan Gara mengangguk. Tuan dan Nyonya Besar saling berpandangan beberapa saat, tapi kemudian mereka saling berpelukan, berseru dengan riang. Putra bungsuku hebat. Nyonya Besar berseru kepada kepala pelayan. Iya Nyonya, saya Nyonya. Ke pasar Ti, ajak Diman belanja buat acara malam ini. Acara apa ya Nyonya? Tanya Bu Tuti tidak mengerti. Menantuku hamil, Bening hamil. Aku dan suamiku bakal punya cucu. Nyonya berseru riang, lalu memutari meja, meraih Bening ke dalam pelukannya. Tuan Besar juga sudah memeluk Gara. Gara meraih jemari Bening, memegangnya dengan mereka yang saling memeluk Tuan dan Nyonya Besar. Euforia itu sampai ke perusahaan. Acara makan-makan mendadak dibuat hari itu juga. Bening juga tak lupa akan segera mengabari kedua orang tuanya di desa sana. Episode 58. Itu pupuknya disimpan saja di gudang belakang ya, Pak. Nah, itu juga bibit-bibit baru datang, separuhnya disemai dulu. Oh ya Pak, selamat. Nanti padi-padi yang baru panen tolong diletakkan sebelah sana ya Pak. Pak Sakir sedang sibuk sekali bersama para pekerjaannya di desa Siang Terik itu. Para warga di desa kini hampir separuhnya menjadi pekerja ayah Bening itu, dibantu oleh beberapa pemuda desa. Pak Sakir mengolah tanah, perkebunan, juga ladang dan usaha lainnya. Pernikahan Bening dengan Gara tak hanya membuat keluarganya sejahtera, tapi juga turut membuka lowongan kerja bagi orang-orang yang sudah lama menganggur selama ini. Rumah besar yang dibuatkan Gara untuk keluarga Bening membuat siapa saja berdecak kagum. Ibu tak henti mengucap syukur. Dewi juga rutin dibawa diperiksa ke dokter. Kondisi adik Bening itu sekarang semakin menunjukkan kemajuan yang signifikan. Siang itu pula ketika Pak Sakir sedang bersama para pekerjaannya bersantai di saung dan menikmati makan siang, teleponnya berdering. Wajahnya sumringah ketika melihat siapa yang menelepon. Putriku, kata Pak Sakir bangga. Monggo Pak, diterima dulu teleponnya. Pak Sakir mengangguk cepat lalu segera mencuci tangan dan mengeringkannya dengan sarbet, kemudian lekas mengangkat telepon itu. Ya Bening, syukurlah akhirnya kamu telepon. Ya Pak, Bening rindu dengan Bapak, Ibu juga adik. Kami semua juga rindu padamu nak, apa kabarmu?
Alhamdulillah, Bening baik, Pak. Selain untuk melepas rindu kepada Bapak, ada hal yang mau Bening sampaikan. Semoga Bapak menyukainya. Olah, ada apa toh nak? Sepertinya kamu bahagia sekali. Bapak nampak sumringah. Bapak serba ibu sebentar lagi bakal punya cucu. Bening hamil, Pak. Pak Sakir membuka kacamatanya. Ia mengusap mata tuannya. Segera ia duduk sambil mengelap air mata. Ini sungguh berita yang sangat membahagiakan. Alhamdulillah, Bapak senang sekali mendengarnya, Bening. Sampai lemas Bapak terkejut, tapi bahagia. Bapak pulang ke rumah ya, ibumu pasti tahu. Sembari berjalan cepat, Bapak pulang menuju rumahnya. Langkahnya begitu tergesa, seolah ingin cepat sampai ke rumah. Bu, ayo sini, sini. Nanti saja masaknya, Bu. Bapak berseru, membuat ibu yang berada di dalam segera mematikan api kompor dan setengah berlari mendekati suaminya. Ada apa toh, Pak? Bicara sama Bening. Ada kejutan buat ibu. Halo Ning, ini ibu nak, ada apa? Kenapa Bapak panik begitu Ning? Ibu, Bening hamil Bu. Ibu sama Bapak bakal punya cucu. Beneran ini Ning? Bekik ibu. Betulan ibu, Bening sudah mengandung. Sebentar lagi akan jadi ibu. Ya Allah, Alhamdulillah Ning. Jaga kesehatanmu nak. Jangan terlalu banyak bergerak. Jangan banyak pikiran juga. Bening juga akan segera kuliah Bu. Mas Gara sudah menguliahkan Bening. Ibu tak dapat lagi mengandung rasa bahagianya. Kalau saja Bening ada di antara mereka sekarang, pasti anaknya yang baik hati itu sudah dipeluknya dengan erat. Sekarang yang bisa dilakukan pasangan suami istri itu hanyalah memberi dukungan dari jauh untuk Bening. Mereka juga sangat bahagia dengan berita kehamilan yang Bening bawa melalui sambungan panggilan telepon hari ini. Setelah Bening selesai dengan berbincang bahagianya bersama ayah dan ibunya di telepon, ia segera mematikan sambungan telepon itu. Namun, baru saja selesai dengan telepon ibu dan bapaknya, Bening menerima pesan dari kampus yang mengabarkan tes akan berlangsung dalam 2 hari ke depan. Juga sekarang Bening diminta datang karena kurang melampirkan satu berkas. Bening segera menemui ibu mertuanya. Ma, aku pergi ke kampus dulu ya. Ada berkasku yang ketinggalan. Pergilah, Bening. Hati-hati ya. Kau pergi dengan Diman saja, jangan sendiri. Baik, Ma. Bening melangkah lagi menuju kamar, lalu mengganti baju dengan kaos lengan panjang yang pas di tubuhnya, juga celana jeans panjang pula. Bening tak lupa mengabarkan kepada Gara kalau dia akan segera ke kampus. Pesannya belum dibalas. Pasti Gara sedang meeting di perusahaan. Repi sendiri belum sadarkan diri. Hal itu diketahui dari perawat yang merawat Repi di rumah sakit melalui telepon yang dilakukan Nyonya Besar. Setibanya di kampus, Bening segera meletakkan berkas yang diminta panitia. Ia juga berkeliling sebentar melihat-lihat isi kampus itu. Beberapa pemuda memanggilnya. Bening hanya memberi senyum. Mereka mungkin tak menyangka bahwa sekarang Bening sudah bersuami dan juga sedang hamil. Bening menoleh, menemukan Dani yang bergegas menghampiri. Bening, Bang Dani, beberapa hari lagi tes lagi mahasiswa baru. Kamu ikut juga kan? Iya, Bening ikut Bang. Aku ikut senang. Kalau ada yang mau kau tanyakan, kau tak perlu sungkan ya. Bening mengangguk, lalu ia segera menerima panggilan telepon dari Gara. Iya, Bening sudah di kampus Mas Gara. Dani hanya dia menyimak sembari memainkan ponsel untuk mengalihkan kecemburuannya akan suami Bening. Oh, jadi sekarang Bening minta antarkan Pak Diman ke perusahaan ya. Baiklah Mas Gara. Bening mematikan sambungan telepon itu lagi, lalu ia melihat Dani dan tersenyum. Mau ke kantin dulu Ning, tawar Dani penuh harap. Lain kali saja Bang, sekarang Bening sudah ditunggu Mas Gara. Kami akan ke rumah sakit untuk memeriksa kandunganku. Dani tersentak lalu memaksakan seulah senyum. Kau sudah hamil Ning? Tanya pemuda itu pelan. Sudah Bang, doakan lancar ya sampai hari melahirkan. Dani hanya tersenyum kecil lalu mengangguk dan melepas Bening kembali menuju mobil dengan supir yang sudah menunggu. Dani sadar Bening tidak akan pernah lagi bisa untuk dimilikinya. Episode 59.
Karena perintah dari suaminya untuk datang ke perusahaan, akhirnya Bening diantar Diman meluncur ke tempat itu. Sekarang Bening sudah di lobi perusahaan. Dia tentu bingung, tak tahu harus kemana setelah ini. Baru saja hendak menelpon Gara, seorang staf keamanan mendekati. "Maaf, adik ini mau cari siapa?" tanya Pak Satpam dengan kening berkerut melihat seorang gadis cantik dan masih sangat muda dengan pakaian santai khas ABG datang ke tempat itu. Bening juga bingung harus jawab apa, sebab tentu saja tak semua orang tahu bahwa dia sudah menikah dengan Gara. Pada acara makan-makan di perusahaan pun para karyawan mengira bahwa Repilah yang sudah hamil. Saya mencari Pak Gara," kata Bening tak enak hati. "Memang sudah ada janji ya, Di?" tanya Pak Satpam lagi. Dia tentu heran, sebab biasanya yang mencari Gara adalah para pebisnis, bukan gadis ABG begini. "Sudah kok, Pak. Kalau begitu, adik tunggu di sini dulu ya. Duduk saja dulu di situ. Biar resepsionis sambungkan telepon ke ruangan Pak Gara langsung." Bening segera mengangguk dengan satpam yang segera menunjuk Bening kepada resepsionis yang bertugas. Tampak wajah keheranan dari resepsionis itu, tapi setelah itu dia langsung menyambungkan telepon ke ruang Gara. Tak berapa lama kemudian, raut wajah sang resepsionis terlihat tegang. Ia menatap Pak Satpam dengan pandangan tak percaya. "Kenapa? Kau seperti dilihat hantu?" sergah Pak Satpam kesal. "Pak, cepat antarkan saja gadis itu ke ruangan bos." "Loh, tapi nanti kena semprot kalau aku sembarangan antar ke ruangan si bos. Itu istrinya Pak Gara. Bagi ke resepsionis itu antar percaya dan tidak." "Weleh, jangan nyarang. Istri Pak Gara kan yang model terkenal itu." "Itu bocah kau bilang pula bininya Pak Gara." "Itu benar istri bos, istri keduanya. Cepat antar ke atas, Pak." Resepsionis mendorong Pak Satpam yang masih melongo menuju arah Bening yang masih setia menunggu. "Lah ini beneran?" tanya Pak Satpam semakin tak percaya, tapi melihat resepsionis yang segera mengangguk mantap. Akhirnya Pak Satpam segera mendekati Bening. "Mari Di, Mbak, Bu, mari saya antarkan ke ruangan Pak Gara." Pak Satpam jadi kikuk dan tak enak hati karena sempat menyebut Bening sebagai bocah. "Bening, Pak, panggil saja begitu." Bening tersenyum lalu mengikuti Pak Satpam masuk ke dalam lift menuju lantai di mana ruangan luas milik Gara berada. Setibanya di lantai atas, semua karyawan menoleh dan melihat Bening yang hanya memberi senyum sopan. Mereka bertanya-tanya siapa gadis muda yang sedang berjalan bersama Pak Satpam menuju ruang bos besar. "Sebentar saya ketuk ya." Pak Satpam mulai mengetuk pintu ruangan Gara. "Masuklah." Bening kemudian masuk ke dalam ruangan besar itu dengan Gara yang sudah merentangkan tangan untuk menyambutnya. Hal itu membuat Pak Satpam terkesiap. Ternyata betul kalau gadis ABG itu adalah istri kedua sang bos. "Kenapa masih di situ, Sul? Keluarlah dan jangan lupa tutup pintunya." Iya Pak Gara, saya permisi." Setelah pintu tertutup, Satpam itu langsung dikerubungi oleh para staf yang penasaran. Mereka juga sempat terkejutnya dengan Pak Satpam. Di dalam ruangannya, Gara tengah memangku Bening. Ia menyibak rambut istrinya itu ke belakang telinga. Bening hanya diam, menikmati sentuhan suaminya. "Jadi, tadi ketemu siapa di kampus?" tanya Gara sambil melingkarkan kedua tangannya di pinggang Bening. "Bertemu panitia, juga Bang Dani, Mas." Kening Gara berkerut. Dia kurang suka dengan pemuda bernama Dani itu. Dia tahu dari sorot mata pemuda itu Dani menyukai Bening. "Jangan dekat-dekat dia ya, aku tahu dia menyukaimu," ujar Gara sembari terus membelai rambut Bening. "Tidak kok Mas Gara, lagi pula Bening hanya menganggap Bang Dani sebagai teman karena kami satu desa. Tapi dia menyukaimu sayang, aku bisa melihatnya dengan jelas. Bening tidak akan macam-macam, Mas Gara, percayalah." Gara tersenyum, lantas mengangguk, lalu mengecup bibir Bening lembut. Napas lelaki itu mulai membaru setiap kali ia merasakan berdekatan seperti ini. Bening sendiri sadar bahwa Gara memiliki hasrat yang cukup besar untuk bercinta. Bening mulai bisa mengimbangi suaminya itu. Dari Gara dia belajar banyak hal. Aku seperti benar-benar haus melakukannya setelah menikah denganmu, Bening." Gara menghembuskan napas kasar.
Ia kadang tak enak hati karena hampir setiap malam akan menjelajahi Bening. Bercinta dengan Bening sangat menyenangkan juga menghadirkan candu bagi Gara sendiri. Mungkin karena itulah dia suka mengulanginya. Namun setelah Gara selesai dengan dua benda favoritnya, lelaki itu kembali menurunkan kaos yang Bening pakai. "Kenapa Mas Gara berhenti?" tanya Bening heran. "Kau sedang hamil muda sayang, Mas harus bisa menahan diri. Kalau melakukannya pelan-pelan pasti tidak apa-apa kok Mas." "Ya, tapi nanti saja sayang. Hari ini Mas akan membawamu untuk ke dokter kandungan. Kita periksa ya agar kita tahu perkembangan anak kita." Bening hanya mengangguk. Dia akan selalu menuruti semua yang Gara katakan selama itu demi kebaikan mereka. Bening kemudian perlahan turun dari pangkuan suaminya. Gara menggenggam jemari Bening dan membawanya keluar dari ruangan. Para staf hanya diam melirik. Mereka sama sekali tak menyangka jika atasan mereka sudah menikah lagi dengan gadis yang masih sangat muda dan Ranum yang hari ini telah dibiarkannya datang ke perusahaan. Seolah Gara ingin semua orang tahu bahwa Bening adalah istrinya. Episode 60. Kedatangan Bening dan Gara ke dokter kandungan juga nanti sekalian untuk melihat Repi. Sekarang keduanya sudah berada di dalam ruangan dokter kandungan. Bening sedang berbaring di atas ranjang pemeriksaan dengan perut yang sudah ditempeli alat milik dokter. Dokter itu tersenyum. "Kandungannya sudah masuk 3 minggu. Jangan banyak bergerak dulu ya, mengingat usia kandungannya masih sangat muda. Nona Bening jangan tergolong ke dalam kehamilan dengan ibu usia sangat muda, lebih rentan mengalami masalah. Tapi bukan berarti tidak boleh melakukan apapun juga, hanya sedikit dibatasi." Bening tersenyum, lalu turun dari ranjang, dibantu asisten dokter. Ia duduk di samping Gara yang sudah tersenyum melihatnya. Gara juga mengelus perutnya. Setelah mendapat penjelasan singkat dari dokter, akhirnya Gara dan Bening keluar dari ruangan itu. Gara tak hentinya menebar senyum. Bahagia sekali rasanya ketika menyadari bahwa sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Gara dan Bening memang sedang merasakan kebahagiaan sekarang karena Bening yang sudah mengandung. Keluarga besar Tuan Wibowo juga sangat bahagia. Namun saat ini Repi juga tak luput tetap jadi perhatian mereka. Bening bergantian dengan Gara menjaga Repi di rumah sakit. Beberapa hari dirawat dan sempat koma, akhirnya Repi sadar. Ketika dia membuka mata, yang dilihatnya adalah sebuah cahaya lampu. Pupil matanya bereaksi dengan langsung mengecil dan menyipit. "Nona Repi," perawat segera mendekat. "Aku di mana?" tanya Repi dengan raut kebingungan. "Nona di rumah sakit. Sudah tidak sadar hampir beberapa hari." "Mana suamiku?" tanya Repi cepat. Perawat segera menenangkannya. Mereka segera menelpon Gara yang kebetulan memang sedang berada di rumah sakit yang sama. "Repi sadar, ayo kita ke sana." Bening mengangguk. Ia mengikuti langkah Gara menuju ruang perawat Repi. Sampainya di dalam, Repi membuang muka melihat Bening dan ada bersama Gara. "Kenapa kau selalu membawanya di depanku?" tanya Repi dengan nada kesal. Perawat yang masih berada di dalam ruangan hanya bisa menggeleng. Padahal pasien itu baru saja sadar, tapi kemampuannya untuk memaki masih sangat hebat. "Bening menunggu di luar saja Mas Gara." "Repi, sejak kapan aku jadi mbakmu? Lagi pula kau tidak berhak memanggilku begitu. Ingat ya, kau itu hanya abu-abu yang kebetulan rahimnya sudah dibeli oleh suamiku. Jaga ucapanmu Sela, kau ini dalam keadaan lemah begini pun masih saja punya tenaga untuk memaki Bening. Dan harus kau tahu, akulah yang meminta Bening untuk mengganti panggilan untukmu. Jangan membantah, karena itu sudah perintah dariku," ujar Gara tegas. Repi diam saja. Ia melihat Bening sudah keluar dari kamar perawatnya. "Kenapa kau membiarkan aku hidup?" tanya Repi dengan suara bergetar. "Bukan aku, manajermu yang membawamu ke rumah sakit dan kau selamat," ujar Gara apa adanya. "Jadi maksudmu kamu sendiri tak berharap aku masih hidup?" "Aku tidak mengatakan seperti itu. Lagi pula bunuh diri adalah keputusanmu." "Sela, sudahlah, aku tidak mau kita berdebat lagi. Jalani saja semuanya dengan hati yang ikhlas. Percuma kau membuat pemberontakan, tidak akan mengubah apapun." "Gara, aku ini tersiksa. Aku tersiksa karena kamu menikahi perempuan lain. Kamu gak ngerti?" tanya Repi dengan mata berkaca-kaca. "Aku sudah nyaman dengan adanya Bening.
Bahkan sekarang kebahagiaanku bertambah. Bening sudah hamil. Repi menoleh, menatap Gara dengan pandangan terluka. Fokuslah pada kesembuhanmu, Sela, agar kau bisa kembali dengan pekerjaanmu. Masih banyak kontrak pemotretan dan syuting yang harus kau selesaikan. Bahkan, kalau kau mau menambah masa kontrak menjadi 50 tahun lagi juga, sekarang bukan masalah bagiku. Gara, Repi menghentikan kalimatnya. Katakan apa yang kau ingin kau katakan. Kau sudah jatuh cinta kepadanya, tanya Repi dengan suara bergetar. Gara diam untuk sesaat, namun kemudian dengan mata dia mengangguk. Ya, aku sudah jatuh cinta kepada Bening. Apalagi setelah dia hamil, aku jatuh cinta sedalam-dalamnya. Air mata Repi membebas begitu saja. Sakit sekali rasanya. Kalau kau tak kuat di madu, mari kita berpisah. Gara berkata dengan tenang. Sukses membuat Repi menoleh. Sampai kapanpun aku tidak mau berpisah denganmu. Kalau begitu, terima saja takdir ini. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Selama ini, aku selalu mengekang dan melarangmu, bukan? Sekarang kau sudah bebas. Kau bebas pergi kemana saja, memotretan dengan fotografer mana saja, bahkan bebas berciuman dengan mereka. Repi menoleh. Lagi, dia tersentak. Gara tahu jika selama ini dia sering memberi sentuhan nakal pada fotografer yang sering memotretnya. Walau hanya sebuah ciuman, tapi ia tahu itu sebuah kesalahan fatal. Gara, aku tenang saja, Sela. Cukup bodoh jika aku percaya bahwa kau tak pernah bermesraan dengan fotografer itu. Aku hanya diam selama ini, melihat sejauh mana kau bisa mempermainkan pernikahan kita. Cukup adil pula, bukan, jika aku tak mengatakannya kepada mama dan papa. Kau masih ingin bilang bahwa aku jahat dan telah menyakitimu. Repi memandang nanar Gara yang bahkan tak mau lagi menatapnya. Gara, aku menerima Bening sebagai manduku, tapi tolong jangan pernah ceraikan aku. Gara diam saja, lalu keluar dari kamar itu menuju Bening yang masih dengan setia menunggu.